Astagfirullahaladzim. Ini ada 2 kali mas. Muter-muter terus bok kanan bok. Gimana gini bok? Kita ngerang aja. Udah. Ini udah tak nyalain mas. Oke teman-teman. Bahwasanya dari tadi ada makhluk yang ngikutin kita terus ya. Putar sana, putar sini, tapi tidak berwujud. Dan ternyata setelah kita kejar, mungkin saja ini makhluk mau memberikan sebuah informasi kepada kita atau apapun kita belum tahu ya. Iya. Intinya udah hampir setengah jam makhluk ini itu mengelilingi saya terus dan berhenti di sini setelah saya kejar. Ini berwujud seperti kakek. Ini seperti minta tolong masyarakat, seperti merintih, tolong cu seperti itu. Ini ya teman-teman ya, perwujudannya ya. Ini saya ambil gambarnya dulu mas. Apakah mungkin makhluk ini ada sangkut pautannya dengan batu pasir pun atau mau ngasih informasi? Baiklah. Coba interaksi mas. Saya mau interaksi dulu teman-teman. Ini kok di jendela sebelah belakang. Siap mas. Saya ya. Mau lihat ini, pakai. Oh, gitu. Saya lihat kakek dari tadi muter-muter mengejar saya sana sini. Ayo kak, saya bantu. Terima kasih. Bentar, matiin Pak Santri mas. Panas Pak. Gimana? Saya melihat cucu-cucu semua mengingatkan saya kepada cucu kakek. Ya, seperti yang kakek tadi bicarakan kepada saya. Kenapa kakek minta tolong kepada saya? Begini Cuk, di dalam tubuh cucu-cucu semua saya melihat cahaya kemurnian. Itu mengingatkan kakek terhadap cucu kakek sendiri. Jadi kakek ingin meminta tolong kepada cucu-cucu semua. Apa itu kan? Dan permintaan kakek ini adalah sebagai hadiah pemberian dari kakek kepadamu, Cok. Maksud kakek itu apa? Ini adalah sebuah benda. Mungkin dengan hati yang murni cucu miliki, benda ini dapat cucu pelajari dan dapat cucu kaji dengan baik. Karena benda ini adalah pembendaraan yang tidak akan pernah habis. Sehingga cucu-cucu semua tidak akan pernah kehabisan, tidak akan pernah sengsara hingga 7 turunan, Cok. Ini sebagai hadiah dari kakek untuk cucu-cucu semua. Karena kakek melihat kalian semua itu berarti yang sangat mulia. Oh, maksud dari kakek ini mau memberikan suatu hadiah berupa harta yang tidak akan pernah habis jika saya pakai seperti itu. Bukan harta, Cok. Maksudnya apa itu? Ini adalah benda yang dapat cucu pelajari. Oh, suatu pusaka, benda. Benar. Dan cucu-cucu semua dapat mempelajarinya.
Karena saya melihat di hati cucu-cucu semua memiliki hati yang sangat murni. Bagaimana, cu? Apakah cucu mau menerima hadiah yang kakek berikan? Tunggu dulu. Benda. Pusaka. Pusaka apa yang bisa dipelajari itu? Berwujud apakah itu? Nanti cucu akan melihatnya dengan sendirinya. Apakah memang ada tulisan-tulisan yang bisa saya pelajari? Benar sekali. Gimana, Po? Ya, kalau saya sendiri Tapi- menurut Mas karena aja. Ilmu ini turun langsung dari Tuhan. Jadi cucu tidak usah khawatir dengan hal kesyirikan atau kemusyrikan. Ya, baiklah, Kek. Dan mungkin ini yang dinamakan karomah dari cucu-cucu semua yang diberikan melalui saya. Hati-hati, Mas. Baiklah, Kek. Seperti ini, Kek. Saya sampai detik ini, alhamdulillah, jujur secara pribadi, saya belum pernah yang namanya kekurangan. Standar hidup saya itu rendah, Kek. Saya tidak pengen apapun, saya nggak patekan dunia sedikit pun. Jika memang saya ditakdirkan saya tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa tetap bersyukur. Jadi tawaran yang kakek berikan kepada saya, ya, cukup terima kasih saja. Insya Allah kami semua udah cukup lah ya Mas Bobo ya. Betul. Untuk makan itu sudah cukup. Saya akui, Cok. Kalian semua memang berhati sangat mulia. Akan tetapi, benda ini setelah engkau pelajari, ini membuat tidak kesusahan dalam 7 turunan, Cok. Ya, benda itu benda dalam hal apa dulu ini, Kek? Soalnya bisa bicara soal pelajari, kami juga sudah mempunyai pedoman, yaitu sebuah Al-Quran dan hadis. Jadi harus saya mempelajari apakah itu maksudnya. Baiklah, Cok. Kalian memang hatinya sangat mulia. Kalau begitu, apakah kakek bisa meminta tolong terhadap cucu? Jika cucu tidak bisa atau tidak mau menerima benda itu, tolong ambilkan benda itu untuk kakek, Cok. Kenapa kakek nggak bisa? Katanya kakek mau hadiahkan kepada saya. Berarti kan benda itu punya kakek. Benar sekali. Akan tetapi, benda itu hanya dapat diambil dari tempat itu oleh manusia yang berhati mulia. Karena dahulu saya memberikan itu kepada cucu saya dan dikunci dengan sedemikian rupa. Berarti kakek mau mengambil benda itu. Benar, Cok. Bagaimana? Apakah cucu mau membantu kakek? Ada di mana benda itu? Benda itu ada di dekat pohon yang itu. Pastinya cucu dapat merasakan keberadaan benda itu. Baiklah, akan saya ambilkan benda itu. Nah, akan saya berikan kepada kakek. Jika memang benda ini memang benar-benar punya kakek ya. Terima kasih banyak, Cu. Silakan, Cu. Di sana, Kek. Benar sekali. Di sebelah, iya, Mas. Silakan. Tuh, Mas. Di sini, Kek. Benar, Cu.
tahu ini. Ada mas. Ada. Energinya juga terasa nih mas. Apakah ini perwujudan seperti kitab, Kek? Benar, Cok. Engkau memang berhati sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu dikunci terlalu keras nih mas. Allah. Mas terpental mas. Hah? Keluar terpental ke sana mas. Di mana itu tadi? Coba saya cari dulu. Terpental keluar tadi. Mas sekarang terlalu semangat Nih. minum. Oh iya betul. Oh, Istanbul mas. Hah? Tetap Istanbul. Bagaimana, Cok? Baiklah. Apakah ini kayak yang kakek maksud? Benar sekali. Itu yang kakek maksud. Ini berupa seperti kitab kecil. Benar. Kitab apa namanya? Istanbul mungkin mas. Apakah saya boleh melihatnya, Kak? Silakan. Pasukan. Laknat kau. Kau tidak perlu menghasut manusia untuk menghadapi. Kalian sudah berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Dengan siapakah ini saya berbicara? Saya Hasan Ibni Balki. Maksud dari sampean itu apa? Kalian telah dibodohi. Dibodohi. Benar. Maksudnya? Kau telah dihasut oleh makhluk rendahan seperti itu. Kau tahu, kau telah mengambil kitab yang sudah disembunyikan. Kitab itu adalah kitab sihir. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Berarti kitab ini adalah kitab sihir. Ini, Benar. Berikan itu pada saya. silakan. Ini adalah kitab sihir. Dulu dipegang oleh bangsa-bangsa penyihir. Kau tahu sejarahnya. Apa itu? Saya tanya satu kali lagi. Keperluanmu sebenarnya apa? Keperluan saya. Iya. Saya sedang mencari sosok di lokasi sini yang sedang mengatur para manusia. Kirmit maksud kalian. Ya, mungkin. Ratu Pasir. Ya. Samsul Kirmit. Jadi tiba-tiba ketika saya mencari itu ketemu seperti makhluk kakek-kakek minta tolong dan minta diambilkan kitab itu. Saya nggak tahu kitab itu ternyata adalah kitab sihir yang bisa disembunyikan setelah lama. Dengarkan. Kitab ini salah satu kitab yang sangat berbahaya. Karena kitab ini banyak mengandung ilmu-ilmu sihir tentang persekutuan dengan iblis. Astagfirullah.
Zaman dahulu banyak orang yang mempersangkakan kitab ini. Kitab ini dibuat untuk perjanjian kekayaan dunia. Zaman dahulu Allah telah mengutus malaikat Harut wa Marut untuk mengajarkan sihir. Tapi malaikat Harut wa Marut berbicara kepada manusia, sesungguhnya aku adalah cobaan bagimu. Dengarkanlah, silahkan duduk, maka saya akan memberikan riwayat. Bolehkah saya menceritakannya lebih jauh lagi? Silakan. Malaikat Harut wa Marut ini diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan sihir kepada manusia dan untuk melawan sihir-sihir dari jin dan iblis. Setelah malaikat Harut wa Marut itu mengajarkan, banyak manusia-manusia dan iblis atau jin mempelajarinya. Kemudian mereka terbang ke atas langit dan mencuri pendengaran tentang apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Maka jin tersebut menghasut para tukang sihir dengan memberitahukannya perkataan iblis itu ditambah sama dengan 70 penambahan. Lama-kelamaan kabar-kabar itu semakin dipelencengkan sehingga para penyihir lebih percaya dengan iblis, karena iblis itu akurat dalam ilmu-ilmu prediksinya dan ilmu-ilmu nujumnya. Kau tahu, kitab seperti ini sudah disimpan rapi. Siapa saja yang mengambil dari golongan jin, maka akan saya tebas dan akan terbakar. Makanya Ini hanya sebagian kecil. Padahal kitab-kitab sihir seperti itu sangat lama banyak, dan sebagian sudah dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman di bawah singgasananya dan tersimpan rapat. Manusia-manusia yang mengaji ilmu sihir, mereka mempelajari sihir untuk memisahkan sekelompok pasang manusia agar saling bermusuhan. Maka Allah menurunkan malaikat Harut wa Marut agar malaikat Harut wa Marut mengajarkan sihir baik kepada manusia-manusia itu untuk menangkalnya. Lantas, apa sudah pernah mendengarkan riwayat ini? Ya, saya pernah mendengarkan bahwasanya Nabi Sulaiman ya, yang mengumpulkan kitab-kitab sihir di bawah tempat duduknya, dan langsung siapapun yang mendekat mau dipotong lehernya itu kan. Benar. Aku dengar tadi kau ditawari pembendaharaan. Iya, pembendaraan dunia. Pembendaraan apa sih? Apa sih? Pembendaraan yang tidak akan habisnya. Pembendaraan apa Ya, maksudnya? harta lah ini. Kau tahu, kitab sihir ini dinukil dari salah satu kitab Fir'aun. Di dalamnya yang mencantum dan yang tertulis tentang pembendaharaan tiada habisnya itu adalah persekutuan dengan Siti Binati bin Iblis. Iblis itu akan selalu memberikan gemerlapnya dunia kepada siapa saja pengamalnya. Karena dalam kalimatnya, sihir itu mengagung-agungkan Siti Binati dan menyekutukan Tuhan. Siti Binati, kau tahu siapa?
iblis itu? Si Dipinati adalah golongan Kirmit atau golongan Marit. Kirmit yang sudah bergolongan Marit itu adalah golongan iblis yang sudah tinggi. Saya utusan dari Wajir Nabiullah Sulaiman yang ke-18. Saya wajib melindungi kitab ini karena kitab ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Namamu siapa? Saya Diki. Ada apa? Saya mau tanya pada kamu, apakah istrimu sedang hamil? Iya benar. Mas tahu mas. Marilah. Astagfirullah. Ada apa ini mas? Istrimu dari pancaranmu kau akan memiliki gadis cantik. Anakmu akan menjadi perempuan yang elok seperti Ratu Balkis. Alhamdulillah. Amin. Amin. Maka saya akan doakan. Berapa usia kandungan istrimu? 4 bulan mau 5 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, berikanlah anak perempuan yang nanti akan lahir, dan jadikanlah dia seperti Ratu Balkis. Yang amanah, Amin. yang anggun, Amin. yang berbakti pada orang tua, Amin ya Allah. soleh, Amin. yang tidak pernah menentang kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Amin. Kau tahu Ratu Balkis? Ya. Yang bisa memindahkan kerajaan itu tindakan. Ratu Balkis tidak bisa memindahkan singgasana. Yang bisa memindahkan singgasana adalah manusia, yaitu Serasi bin Barkoya. Dengarkan. Baik. Sampai terangkan. Suatu riwayat yang dahulu masyhur di zamannya dan masih terukir jelas dalam Al-Quran. Astagfirullah. Hudhud pergi ke arah timur. Kau tahu Hudhud? Burung. Benar. Hudhud pergi ke arah timur. Dari ketinggian, Hudhud melihat suatu kerajaan di salah satu negeri Sabah. Di kerajaan itu dipimpin oleh perempuan. Hudhud mengawasinya. Kerajaan itu menyembah matahari. Lalu Hudhud pergi, pulang menemui Baginda Sulaiman dan menceritakannya. Ketika Hudhud bercerita, Nabi Sulaiman berkata, Hudhud, benarkah yang diucapkanmu? Jika kau berbohong, maka aku akan menyembelihmu. Lalu Hudhud berkata, saya tidak akan pernah berbohong pada Baginda. Lalu Baginda mengirimkan surat kepada Balkis. Ketika Baginda mengirimkan surat, Ratu Balkis menyatakan surat itu. Akhirnya, ketika malam, Baginda Sulaiman memikirkan bagaimana caranya Ratu Balkis bisa menemuinya, agar Ratu Balkis bisa masuk Islam. Keesokan harinya, Sulaiman memanggil menteri-menterinya dari golongan jin dan golongan manusia. Lalu Baginda Sulaiman berbicara, wahai wajirku, siapa yang bisa memindahkan singgasana saya ke tempat Balkis di negeri Sabah sana? Lalu dari golongan Ifrit berbicara,
Saya Baginda, sebelum Baginda beranjak berdiri, lalu seorang manusia yang alim, yang soleh, yaitu wajirnya Syekh Asif bin Barkoria, berucap, mohon maaf Baginda, saya akan memindahkan singgasana Baginda sebelum mata Baginda berkedip. Jadi kesimpulannya, kau manusia harusnya bersyukur karena kau ditakdirkan menjadi makhluk yang sempurna. Derajatnya lebih tinggi daripada derajat bangsa kami. Jika kau memegang teguh imanmu, kau memegang teguh ajaranmu, kau memegang teguh kemurnian hatimu, maka kau akan bisa menuju ke makrifat. Tak perlu kau belajar banyak. Yang penting kau istiqomah. Insya Allah saya mendoakanmu. Namamu siapa? Nama saya Gana. Baik, perkenalkan saya. Mudah-mudahan saya bisa berteman dengan kalian. Amin. Terima kasih. Tujuanmu mencari Ratu Pasir. Iya. Kita sedang mencari Ratu Pasir yang sedang banyak kemusyrikan yang dia lakukan itu menumbalkan anak-anak. Dengarkan. Mereka yang menuju jalan kebenaran, yang sudah menyeberangi jembatan, mereka membakarnya. Alangkah baiknya jika kau sudah bertuju pada suatu tujuan, jangan sekali-kali kau berpikir untuk kembali dan mengurungkan niatmu. Aku lihat pancaran dari kebaikan hatimu itu akan menuai derajatmu akan lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih banyak. Ingat pesan saya. Iya, Siapa namamu tadi? Diki. Sebelum kau tidur, alangkah baiknya kau membaca surat Maryam Insya Allah. agar anakmu kelak menjadi manusia yang akan didambakan oleh kedua orang tuanya. Insya Allah. Bismillah. Amin. Pesan saya, kalian jangan sekali-kali berhasut lagi oleh sosok seperti tadi. Baik. Saya akan undur diri. Ya, Mungkin terima saya kasih. terlalu lama berbicara dengan kalian. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Jika kau lewat sini lagi, maka jangan sungkan-sungkan untuk memanggilku. Baik. Insya Allah. Bismillah. Siapa namanya? Hasan Ibn Balki. Terima kasih banyak. Ingat, anakmu akan menjadi perempuan yang soleh-soleha. Insya Allah. Amin. Bismillah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi